Adu pura-pura memberikan apel padaku. Tapi sengaja melukai dirinya sendiri untuk menuduhku. Trik curang ini benar-benar rendah. Tidak mungkin Cuan kecil baik hati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Pasti dia sengaja menuduhku. Kak Fei kemari. Ah, Kak Fei kau. Benar-benar seperti yang dia katakan. Bagaimana mungkin? Tidak, ini bukan salah Kak Fei, ini aku tadi tidak memegang dengan baik. Omong kosong tidak menyalahkanmu, malah menyalahkanku. Kak Fei, apa maksudmu? Aku benar-benar berharap bisa berbaikan denganmu. Sudahlah, simpan sikap munafikmu itu. Mual sampai apelku hampir keluar. Sudahlah, kalian berdua bawa Cuan kecil dulu. Obati lukanya. Baik. Selama ini aku selalu berpikir Cuan kecil selalu dijahati dan diincar oleh Lin Fei, tapi hari ini terlihat semua yang pernah kulihat sebelumnya belum tentu nyata. Kamu ganti baju ikut aku. Ah, Aku dan adik-adikku bisa mendengar suara hatinya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan semua yang dia katakan sebelumnya. Apakah itu benar-benar nyata? Aku harus memastikannya. Kamu tunggu di sini saja, jangan bergerak. Aku ke parkiran bawa mobil. Oh. Wah, inikah dunia dewa setelah naik tingkat? Sungguh sangat ramai ya. Lapar banget. Wangi banget, bos, kasih aku 10 tusuk. Oke, total 40.000 scan ya. Scan apa? Scan sini. Oh. ah, Kamu ngapain? Bukan kamu yang suruh aku scan, aku cuma pakai tangan aja. Aku suruh pakai HP scan, dasar gila. Ganti barangku. HP. Bos, tusukanku sudah belum nunggu lama nih. cepat dong, bikin repot. Maaf ya, ini arangnya habis, nggak bisa nyala. Tunggu sebentar, aku beli dulu. Ah, ini mau tunggu sampai kapan? Aku nggak mau. Kamu kembalikan uangnya, aku juga nggak mau kembalikan uangnya. Bos. Kalau aku bisa bantu nyalakan, bisa kasih aku beberapa tusuk nggak? Dasar nakal, mau nipu aku ya? Lihat ya. 8 pintu penghindaran cepat seperti perintah nyala. Wah. Ini bagus. Aduh bro. Kamu tukang sulap yang gak nyangka. Sanggup banget. Cepetan, ayahku nggak kuat. Hei bos, kamu janji tadi. Nggak masalah, mau makan berapa? Haha. Oke. Inikah makanan dunia dewa? Enak banget ya. Anak muda, minggir dulu. Waduh, ini bisa juga. Kenapa berhenti? Jiang Zong, ada orang yang menghalangi di depan. Ternyata lebih cepat dari tunggangan saya, burung emas raksasa. Ini adalah tunggangan dari dunia dewa. Tunggangan dari dunia dewa. Sungguh luar biasa. Aduh. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Cepat minggir. His. Saudari ayahmu tinggal 1 menit lagi. Akan meninggal, mungkin tidak akan sampai ke rumah sakit begini saja. Saya akan mengobati ayahmu sebagai balasannya. Berikan tunggangan ini kepada saya, bagaimana? Dari mana datanya orang gila ini? Cepat pergi. Hei, saya bilang padamu bicara saja. Kenapa masih menghina orang? Datang, usir dia. Hei, mau berkelahi ya?
Jiang Zong, dia adalah adik saya. Apa yang Anda lakukan? Adikmu kamu tahu tidak kalau bukan karena dia sengaja menghalangi, penyakit ayah saya akan tertunda. Kamu. Sungguh maaf Jiang Zong. Adik saya baru keluar dari rumah sakit ini, otaknya tidak terlalu baik. Saya akan membawanya pergi. Sudahlah, bertemu adalah takdir. Ini adalah pil ajaib, berikan kepada ayahmu. Penyakit ayahmu akan sembuh. APA yang kamu Lin katakan. Fei, kamu gila lagi, cepat ikut saya. Jiang Zong, maaf ya, maaf, pergi. Jiang Zong, kita biarkan mereka pergi begitu saja. Penyakit ayah saya penting, jangan pedulikan mereka dulu. Kalau ayah saya nanti ada masalah, baru kita cari mereka. Jiang Zong tidak baik. Jiang Lao Zong tidak bernapas lagi. Apa? Saudari ayahmu tinggal 1 menit lagi. Akan meninggal, mungkin tidak akan sampai ke rumah sakit. Ayah? Bagaimana bisa seperti ini selesai? Ternyata dia benar, apa mungkin? Sudahlah, mencoba mengobati yang sudah mati. Saya benar-benar bodoh percaya pada kata-kata orang gila. Keluarga Lin, kalian telah membunuh ayah saya. Beritahu semuanya mulai sekarang. Blokir total keluarga Lin. Saya akan membuat mereka bangkrut. Ya, Ayah saya pasti akan membalas dendam untukmu. Ayah? Lin Fei, kau punya saraf. Keluarga Jiang adalah orang terkaya di Beijing. Apa konsekuensinya? Aku tahu, tapi kakak. Kau terlihat sangat bagus. Bisakah Anda mengirim saya? Aneh bagaimana saat ini di rumah sakit. Dia seperti orang lain. Selama Anda tidak lagi menargetkan pengganggu Xiao Chuan, jadilah pria yang baik saat ulang tahunmu. Aku bisa mempertimbangkan memberikanmu mobil sebagai hadiah. Itu benar-benar sebuah kata. Hei, untuk alat ajaib. Aku hanya bisa menghabiskan beberapa waktu dengan pria teh hijau. Biarkan aku menghitung apa yang dilakukan anak ini. Aku pergi ke sini dan terus menjadi iblis. Saya ingin melarikan diri dari rumah sehingga semua orang akan membenci saya. Kenapa ada orang yang murah? Xiao Chuan sedang melarikan diri dari rumah ini, tidak mungkin. Dia bilang dia akan bergaul dengan Lin Fei sebelumnya. Setelah Fei kecil akan masuk, aku minta maaf pada Chuan kecil. Kenapa aku minta maaf padanya? Ya, mobil sport. Permintaan maaf. Aku tahan dengan senjata ajaib. Chuan kecil, kau tidak bisa pergi. aduh, Chuan kecil, kau tidak bisa pergi. Ada apa ini? Kakak, kau bisa menghitungnya. Xiao Chuan ingin melarikan diri dari rumah. Apa? Bahkan Lin Fei benar lagi. Chuan kecil, apa yang kau lakukan? kakak kurasa aku meninggalkan rumah ini. Lebih baik. Lagi pula saudara Fei adalah saudaramu. Aku selalu menjadi orang luar. Hubungan antara saudara dan saudari. Apa yang kau bicarakan? Dalam Heitai kami, telah menganggap Anda sebagai Benar, saudara karakter Lin Fei rusak. Tidak ada kejahatan, tidak ada yang bisa dilakukan. Kau tidak bisa pergi. Tapi sekarang aku. Semua yang Anda miliki awalnya milik saudara Fei. Aku takut aku akan tetap di sini. Kak Fei akan membenciku. Berani dia, kita tidak mengusirnya keluar. Sudah cukup baik, masih berani membencimu. Lin Fei, cepat minta maaf pada Xiao Chuan. Biarkan dia memaafkanmu. Ah, sudahlah, jangan menyulitkan Kak Fei lagi. Aku pergi saja. Xiao Chuan, aduh Xiao Chuan. Apa yang kau lakukan ini, ayah ibu? Cepat hentikan Xiao Chuan. Juga karena Lin Fei ingin kabur dari rumah apa? Ayah ibu. Terima kasih banyak atas perawatan kalian selama bertahun-tahun ini. Selama lebih dari 20 tahun keluarga Lin membesarkanku, aku sudah sangat bersyukur. Tidak berani berharap lebih kalian berdua ke depannya. Harus menjaga kesehatan dengan baik, aku pergi dulu. Aduh Xiao Chuan, jangan pergi. Kamu anakku, mau pergi kemana?
Dasar bocah nakal, apa kamu membuli adikmu? Cepat ke depan adikmu. Minta maaf. Dia sendiri yang mau pergi, apa hubungannya denganku? Sialan, masih berani membantah. Bagaimana bisa aku punya anak sejahat kamu? Bawa hukuman keluarga, ambil cambuku. Aduh. Anak durhaka, hari ini aku akan memberi pelajaran yang tak terlupakan. Aduh, anak durhaka. Kamu berani menghindar. Benar-benar ingin membuatku mati kesal. Aduh ayah. Lin Fei, kau tahu ayahmu sakit-sakitan. Apakah kau puas jika membuatnya mati kesal? Pria tua ini sudah tua. Masih pacaran online telanjang, sekarang tubuhnya lemah. Menyalahkan aku benar-benar lucu. Apa? Pacaran online? Ayahku ternyata pacaran online dan telanjang. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kau pria tua sialan, ceritakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Aduh, sakit, 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 aduh. Istriku, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak bersalah. Dasar bocah nakal, berani menuduh ayahmu sendiri. Apa kau bosan hidup? Aku tidak bilang apa-apa yang kudusta. Mengapa kau begitu emosional, sayang sekali? Kamu kenalan di internet adik baikmu. Sebenarnya adalah seorang ibu-ibu yang beratnya lebih dari 200 kg yang menyamar. Dia mengirimkan stocking bekas pakainya. Dan kamu menyimpannya seperti harta karun, sungguh lucu. Stocking bekas pakai. Tidak mungkin kamu masih berani ngomong sembarangan. Lihat, aku tidak akan membiarkanmu. Ayah, jangan marah, Kak Fei. Dia tidak sengaja, sudah saatnya. Kamu masih membelanya, minggir. Aku hari ini harus memberikan pelajaran pada anak durhaka ini. Lin Fei, di rumah ini aku adalah tuan muda yang sebenarnya dan kamu akan menunggu untuk diusir dari rumah. Berpura-puralah, terus berpura-pura. Akting yang buruk seperti ini hanya orang bodoh seperti kalian yang akan tertipu. Anak ini sudah yakin. Kalian tidak akan membiarkannya pergi, jadi koper ini kosong. Hanya pura-pura saja. APA yang kamu Koper katakan. ini kosong. Bagaimana mungkin kosong? Xiao Chuan bukan orang seperti itu. Aku tidak percaya. Kak Fei, kamu jangan sembarangan menuduh. Xiao Chuan, berikan kopermu pada kakak. Ah, kakak, kamu percaya padanya? Tidak percaya padaku. Aku harus membuktikan bahwa Xiao Chuan tidak bersalah. Xiao Chuan, dengar, berikan kopermu pada kakak. Kakak, nanti Kak Fei akan malu. Berikan pada kakak. Ternyata benar-benar kosong. Perasaan Lin Fei terbukti lagi. Xiao Chuan ternyata hanya berpura-pura pergi untuk mendapatkan perhatian kita. Kapan dia menjadi begitu licik? Aku merasa semua yang ada padaku adalah pemberian kalian. Aku tidak pantas membawanya. Jadi di dalam koper tidak ada apa-apa. Wah, anakku yang baik. Kenapa begitu bijaksana? Chuan, kalau kamu pergi, ibu akan sedih. Dengar, jangan pergi ya. Ibu, sebenarnya aku juga tidak tega meninggalkanmu. Tidak tega meninggalkan rumah ini. Baik. Xiao Chuan, kakakmu salah. Ayah tahu kamu suka jam tangan. Sekarang ini khusus dari luar negeri. Aku bawakan kamu sebuah jam tangan sebagai ganti rugi. Lihat suka atau tidak. Wah, Richard Mille, terima kasih ayah. Tunang saja, nanti kalau aku sudah bisa cari uang pasti, aku rawat ayah dengan baik. Kamu memang anak yang berbakti. Nah, ibu juga belikan kamu hadiah. Ayo naik ke atas, lihat, ayo. Ayo. Nak, lain kali bisa nggak? Belajar dari adikmu, lebih mengerti. Aku belajar darinya. Belajar buat menggadaikan hadiah yang dia kasih. Untuk judi lucu banget. IQ-nya. Pantas saja nanti dicabut selang oksigennya. Apa? Kamu. Nak, jangan fitnah adikmu. Aku nggak ngomong apa-apa, aku fitnah apa. Jangan-jangan aku terlalu capek kerja. Sampai dengar halusinasi. Oke. Kamu kalau berani ganggu adikmu lagi, lihat saja nanti. Ayah, Kalian dengar nggak, suara hati Lin Fei lagi terbukti. kalau begitu Xiao Chuan memang nggak sesederhana yang kita pikir kalau sebelumnya.
Ramalan Lin Fei tentang kita nggak semuanya benar kan? Jangan buru-buru sekarang menilai, masih terlalu cepat. Kita amati dulu sebentar, lihat. Oke. Xiao Chuan, kamu sekarang lagi masa pertumbuhan. Makan yang banyak ya. Terima kasih Ibu. Halo, siapa ya? Nyonya Lin, kami dari Rumah Sakit Jinghai. Hasil tes kehamilan Anda sudah keluar. Selamat, Anda hamil. Sekarang janin sudah 4 minggu. Benarkah? King Han, kenapa? Ayah ibu, aku hamil. Ini bagus sekali. Wah, bagus-bagus. Aku sebentar lagi bisa menggendong cucu perempuan bagus. Kakak, kamu cepat beritahu kabar baik ini ke suami. Dia pasti senang. Setelah 3 tahun mencoba akhirnya hamil juga, suami pasti senang. Dia pasti akan sangat senang. Tertawa saja terus. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Kamu bilang apa? Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Kamu bilang apa? Aku tidak bicara apa-apa. Suami kamu. Kamu tadi dengar tidak? Kalian semua juga dengarkan. Jadi sebelumnya aku tidak halusinasi. Tapi mendengar suara hati Lin Fei. Si kakek itu benar-benar pacaran online. Wah, Kamu jelaskan padaku, pacaran online itu benar atau tidak? sakit-sakit istri. Salah paham, semua salah paham. Emma ini lagi makan lo, Emma jangan gini. Kenapa setelah pulang dari rumah sakit semuanya berubah? Sikap semua orang terhadap Lin Fei. Jadi lebih baik ini, bagaimana ceritanya? Tidak bisa terus begini. Harus cari cara. Ada. Lin Fei, sekarang kamu tunggu saja dianggap keluarga. Sebagai orang gila pencuri celana dalam. Siapa yang belakang aku ya, biar aku hitung. Sia ini kenapa sampai sekarang? Belum pulang makan. Ya ikut pertandingan tinju baru pulang nanti. Wah, dasar Lin Chuan bajingan. Malah naruh celana dalam kakak keempat di kamarku buat fitnah aku. Sungguh tidak tahu malu. Kalian ngapain lihatin aku? Lin Fei, tadi kamu bilang. Kita bikin grup keluarga baru. Kakak keempat, aku ada sesuatu. Pengen ngomong sama kamu. Gimana ceritanya suara hati Lin Fei? Benar atau tidak? Sepertinya. Sepertinya tidak mungkin, aku tidak percaya. Masa sih Xiao Chuan bisa melakukan hal keji seperti itu? Aku tadi kayak lihat Kak Fei sembunyi-sembunyi masuk kamarmu. Nggak tahu mau ngapain. Dia berani masuk kamarku seenaknya, tidak tahu diri. Aku tadi kayak lihat Kak Fei sembunyi-sembunyi masuk kamarmu, nggak tahu mau ngapain. Dia berani masuk kamarku seenaknya, tidak tahu diri. Aduh, Kak Empat, ada apa? aku kehilangan celana dalam. Apa ini? Jangan-jangan ini dicuri Kak Fei. Selain si brengsek itu, siapa lagi si brengsek ini? Dulu seharusnya tidak usah membawanya dari panti asuhan. Apa yang terjadi? Xiao ya, ada apa ini? Mama, dia mencuri celana dalamku. Ternyata Lin Fei benar lagi. Hei, jangan asal tuduh, kamu lihat pakai mata mana. Mencuri celana dalammu. Kamu masih ngeles, tadi Xiao Chuan sudah bilang padaku. Aku tadi jelas-jelas melihat Kak Fei masuk ke kamar Kak Empat. Diam-diam membawa sesuatu keluar. Dasar mesum, aku pukul kamu. Hei adik, tenang dulu, mungkin ada salah paham. Salah paham kakak, tadi Xiao Chuan langsung bilang padaku, mana mungkin bohong.
ini. Bukan kamu apa sih kalian tidak percaya kata Xiao Chuan, malah percaya sama binatang ini. Baik kalian tidak percaya ya kalian tidak percaya aku cari sendiri. Celana dalam pasti disembunyikan di kamarnya. Hei adik. Xiao ya, Apa yang terjadi ini? apa yang terjadi? Kak Fei, kamu mengaku saja. Cepat kembalikan celana dalam Kak 4 minta maaf yang baik. Kita semua tetap satu keluarga, tidak akan berbuat apa-apa padamu. Bukan aku yang ambil, aku mengaku apa. Kak Fei, kenapa sampai sekarang masih keras kepala? Kamu mau aku cari celana dalammu? Baru kamu mau mengaku ya? Baiklah kalau begitu kamu cari saja. Ini kan kamu yang bilang. Ini mana mungkin? Aku ini sesepuh sekte dewa. Memindahkan benda dari jauh bukan hal sulit. Mau menjebakku tunggu saja angkat batu. Terkena kaki sendiri. Mana mungkin aku tadi? Jelas-jelas meletakkan celana dalam di sini kok hilang. Kamu sembunyikan celana dalam di mana? Aku tidak ambil celana dalam. Aku sembunyikan apa celana dalam malah kamu. Baru masuk langsung cari-cari di sini seolah tahu. Apakah celana dalammu ada di sini? Apakah celana dalam kakak keempat diambil olehmu ingin menjebakku? Kamu jangan menuduh sembarangan. Berani tidak biarkan kami periksa kamarmu. Lin Fei sudah cukup. Xiao Chuan orangnya jujur dan baik hati. Dia tidak seperti kamu yang culas. Kakak keempat, jangan bicara begitu jika Kak Fei mencurigaiku. Biarkan saja dia memeriksa kamarku. Xiao Chuan tidak perlu repot, kakak keempat percaya padamu. Tidak apa-apa kakak keempat, lebih baik periksa saja. Kalau tidak Kak Fei pasti akan merasa tidak adil di hatinya. Untuk menghindari konflik aku tidak akan memeriksanya sendiri. Kalian boleh periksa sesuka kalian. Hei kakak pertama, kedua, ketiga, apakah kalian benar-benar akan memeriksa kamar Xiao Chuan? Xiao Chuan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian begini membuat Xiao Chuan sangat kecewa. Tetap harus diperiksa juga untuk membuktikan Xiao Chuan tidak bersalah. Tidak ada di sini. Kan sudah kubilang tidak perlu diperiksa. Lihatlah Xiao Chuan tidak seperti kamu. Aku memberitahumu cepat serahkan celana dalamku. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Jangan terburu-buru. Bukankah masih ada yang belum diperiksa? Sampai sekarang masih keras kepala ya. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan penjelasan yang jelas. Lihat baik-baik. Ada tidak? Ada tidak? Ini tidak mungkin. Ini ternyata benar-benar celana dalamku. Sepertinya semua orang sudah tahu siapa pencurinya. Xiao Chuan, kenapa celana dalamku bisa ada di sini? Kakak keempat, aku juga tidak tahu. Tapi kamu harus percaya padaku, ini bukan aku yang mengambil. Tidak apa-apa Xiao Chuan, kakak keempat percaya padamu. Kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu, pasti kamu yang meletakkannya. Ingin sengaja menjebak Xiao Chuan. Ini juga bisa disalahkan padaku, astaga kamu wanita bodoh. Benar-benar tidak ada harapan IQ segini. Pantas saja kena obat di pertandingan tinju. Dipukuli sampai cacat dijual ke desa. Melahirkan 9 anak untuk pria tua lajang. Apa katamu kamu berani mengutukku? Hei adik keempat. Tenang. Kakak pertama, kenapa kalian semua hari ini? Kenapa begitu membela dia? Dia tidak hanya mencuri celana dalamku. Sengaja menyalahkan Xiao Chuan, orang seperti ini. Enggak pantas tinggal di rumah kita. Ayah ibu usir dia aja. Aduh udah. Kakak adik sendiri kenapa ribut gitu sih? Celana dalam ini mungkin salah taruh sama pembantu. Cuma salah paham kalian berdua. Mau nggak saling mengalah? Halo sayang. Sayang, kamu pulang hari ini enggak? Hari ini. Nggak dulu deh. Oke, kamu istirahat yang cukup ya. Iya sayang, bye. Kak, kenapa kamu nggak bilang sama abang? Kamu hamil. Aku kali ini mau pulang tiba-tiba. Kasih dia kejutan. Kak. Aku saranin kamu sekarang mending gak pulang. Kenapa? Soalnya kalau kamu gak pulang, bagus buat 3 orang. Oh enggak termasuk janin jadi 4 orang. Kamu bilang apa? Kak, kamu pernah dengar lagu itu enggak? Cinta itu seperti cahaya.
Hijau sampai kamu panik. Lin Fei, kamu jelasin dong. Maksud kamu apa sih? IQ kamu gimana bisa jadi CEO perusahaan? Maksudnya suami kamu lagi sibuk kasih kamu tanduk. Ini aja nggak ngerti. Wah heboh nih abang selingkuh. Beneran nggak? Fei, kamu keterlaluan deh. Kenapa kamu bisa fitnah abang selingkuh? Jangan asal nuduh ya. Aduh kasihan kak belum tahu. Suaminya lagi mesum sama cewek lain di kasur. Apalagi si selingkuh ini. Bentuk tubuhnya lumayan. Lin Fei udah dong. Abang kan kita semua kenal orangnya baik. Nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu, ya lagi pula kak hamil. Mereka kan saling mencintai, nggak mungkin dia selingkuh. Lin Fei, kamu yakin semua yang kamu bilang ini benar? Yakin atau nggak terserah kamu deh. Baiklah, sekarang kamu ikut aku pulang. Aku ingin melihat apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Kami juga ikut. Xiao Chuan, luka kamu baru sembuh. Kamu tinggal di rumah saja, istirahatlah dengan baik suamiku. Kamu juga tinggal di rumah jaga Xiao Chuan dengan baik. Baiklah. Tunggu aku juga ikut tunggu aku. Istirahatlah dengan baik. Kakak, aku tahu kamu sangat buru-buru, tapi jangan terlalu buru-buru. Mereka baru saja mulai tahap pendahuluan, belum mulai melakukan hal yang sebenarnya. Masih tahap pendahuluan, mainnya benar-benar heboh. Buru-buru seperti perintah dimulai. Apakah mobil tadi terbang melintas? Apakah ini sesuai dengan sains? Mama kamu melahirkan anak yang begitu aneh, kamu tahu tidak? Aku juga tidak tahu. Kamu aku. Semua orang jangan panik, ini hanya situasi darurat. Aku hanya menunjukkan sedikit kemampuan. Kamu sudah seperti ini kalau kamu serius. Bukankah bumi akan hancur? Bukankah kita pergi untuk menangkap selingkuh? Ayo pergi. Ya. Siapa? Wah, sepertinya kita datang tepat waktu. Kak, topi kamu ini belum terlalu hijau. Benar-benar seperti yang dia katakan. Kakak ipar kamu benar-benar bajingan, kamu diam-diam berselingkuh. Kamu selingkuh kamu. Sayang, kakakku begitu baik padamu, kamu malah mengkhianatinya. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah cukup, adik keempat. Sangat kejam. Fang Lidong, kamu masih punya apa yang mau dijelaskan? Sudahlah, kamu sudah melihatnya. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi dari kamu, cerai saja. Mengapa apa yang tidak aku penuhi untukmu? Mengapa kamu mengkhianatiku? Kamu juga jangan menyalahkanku. Kita sudah mempersiapkan pernikahan selama 3 tahun. Sampai sekarang kamu belum hamil. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa melihat keluarga Fang kami punah. Jadi karena ini kamu mengkhianatiku. Fang Lidong, kamu menganggapku sebagai apa? Sebagai keluarga Fang, mesin produksi ya? Lalu apalagi aku kasih tahu? Aku sudah muak sama kamu. Sejak bersama dia, baru aku sadar. Ternyata dia cinta sejatiku. Cinta sejati? Dia cuma nganggap kamu. ATM, ambil uang kamu. Untuk biayain pacar gelapnya. Apa katamu? Kamu ngawur, aku kasih tahu ya. Dia sama aku nggak ngincar uangku. Dan pasti nggak bakal khianat sama aku. Gak ngincar uangmu, ngincar apa? Ngincar umurmu yang tua atau apa? Bukan kamu.
Wah si pacar gelap nelpon nih. Seru banget ya cinta segi empat gini. Kenapa nggak diangkat? Nggak apa-apa, cuma sales aja. Jangan-jangan benar kata anak ini. Kasih sini. Sayang kamu udah dapat uang. Dari si tua itu belum aku lagi butuh nih. Transfer lagi dong. Fang, dengerin aku dulu. Kamu ini berani selingkuh sama aku. Abang jangan marah dulu. Walaupun dia selingkuh sama kamu, tapi kan kamu udah ngerasain. Sensasi teknologi itu kan. Teknologi. Kamu ternyata operasi plastik. Bukannya bilang alami semua. Fang, jangan dengerin omongan mereka. Nggak, dari ujung rambut sampai ujung kaki cuma teknologi. 50% lah. Iya benar 50%. Artinya, Abang ternyata pacarnya Banci. Berarti tadi mereka cowok sama cowok dong? Banci. Aku ternyata pacaran sama Banci. Fang, Pergi kamu pergi. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. pergi ya pergi kalau bukan karena uang. Aku malas sama kamu. yang selingkuh bakal diselingkuhin juga. Wajar. King Han, maaf ini semua salahku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kenapa? Ditinggal oleh cinta sejatimu. Sekarang menyesal ingat padaku. Kau pikir aku apa, tempat sampah bekas? Tidak, bukan begitu King Han. Aku hanya sementara dibutakan olehnya. Aku masih mencintaimu. Pergi, aku beritahu kamu keadaanmu sekarang. Hanya membuatku merasa jijik. Benar kamu bajingan, kamu tahu tidak? Kakakku sekarang sudah hamil. Apa kamu hamil? Benar, tapi anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan melahirkannya dan membesarkannya sendiri. Dari sekarang kita bercerai. Setelah ini tidak ada hubungan lagi. Para kakak, jangan marah aku. Ayahku baru saja membelikanku jam tangan. Kalian jual saja pasti bisa dapat banyak uang. Jam ini paling cuma bisa dijual beberapa ratus ribu. Hutang judimu ditambah bunganya. Total 5 juta. Pakai jam murahan mau menipuku. Kamu pikir aku bodoh? Kakak jangan marah. Tolong beri aku 3 hari lagi, aku janji. Aku akan melunasi semua hutangku. Baik, aku kasih kamu 3 hari. Kalau tidak bisa bayar, lihat saja, aku tidak menghajar kamu. Pergi. Sekarang aku akan menjual semua yang bisa dijual. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada ide. Halo Pak Wang. Aku adik dari bintang terkenal Lin King Sue. Aku dengar kamu selalu mengejarnya. Aku punya cara untuk membuatnya tidur denganmu, tapi kamu harus kasih aku 5 juta dulu. Kakak jangan sedih. Kamu begitu hebat. Pasti bisa menemukan yang lebih baik. Benar nak, kamu sekarang hamil. Jangan marah-marah begitu. Bisa mempengaruhi perkembangan janin. Tenang saja. Aku akan menyesuaikan diri sendiri. Kamu bisa berpikir jernih, itu bagus. Beristirahatlah di sini dengan baik. Ibu akan membuatkanmu sup ayam, agar tubuhmu cepat pulih. Terima kasih, Ibu. Perasaan Lin Fei kali ini terbukti lagi.
Berarti kejadian keluarga kita dibantai setelah itu juga benar tidak? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Xiao Fei tentang kejadian kali ini. Terima kasih ya kalau bukan kamu. Mungkin sampai sekarang aku masih tertutup. Ngomong-ngomong kakak, kamu bilang mau belikan aku mobil sport. Kapan bisa di tempat ini? Baiklah adik, sekarang juga aku belikan. Halo sekretarisan, segera pesan 1 Ferrari untuk hadiah adikku. Wah hebat. Kakak memang royal. Kakak ternyata mau belikan Lin Fei mobil sport. Kenapa dia? Xiao Chuan, kamu ngapain sih? Kakak tentang masalahmu. Aku juga sudah dengar, maaf. Kalau saja aku tahu kalau kakak ipar seperti itu, aku tidak akan memperkenalkannya padamu. Aku pantas mati. Aku pantas mati, aku pantas mati. Xiao Chuan, kemarilah. Jangan begitu, ini bukan salahmu. Kamu juga bermaksud baik, bukan sengaja. Iya Xiao Chuan, jangan menyalahkan diri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aktor pria teh hijau ini aktingnya memang luar biasa. Kalau tidak tahu kalau dia menerima 500.000 dari kakak ipar. Untuk menutupi perselingkuhannya, aku juga percaya. Apa? Xiao Chuan tahu Fang Lidong selingkuh, tapi karena menerima uang sengaja menutupi. Kakak kenapa? Tidak apa-apa, aku agak tidak enak badan. Mau istirahat. Aneh kenapa kakak tiba-tiba berubah wajah. Apakah Xiao Chuan benar bisa melakukan hal keji seperti itu? Fei, kamu keterlaluan, kakak sudah sedih. Seperti itu kamu tidak menghibur saja. Masih sempat nonton TV. Urusanmu apa sih? Sudahlah, nanti akan kuajari kamu. Sekarang yang penting segera lunasi utang judi. Kak, bukannya kamu selalu ingin bermain di filmnya sutradara Feng? Aku sudah menghubungkannya untukmu. Benarkah? Nanti ada acara makan malam sutradara Feng, juga akan ikut aku saja. Hebat Xiao Chuan, kamu memang hebat. Kak, aku sayang kamu. Kak, itu memang tugasku. Aduh kakak bodohku. Dijual aja nggak tahu masih senang-senang di sini. Kamu bilang apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Kak, tadi nggak ada yang ngomong. Jangan-jangan kamu salah dengar. Apa maksudnya ucapan Lin Fei tadi? Kamu ikut kita nanti ya? Aku juga ikut, kenapa? Sial kalau Lin Fei ikut. Gimana rencananya bisa jalan? Kak, ini acara makan malam pribadi. Fei kan orang luar. Ikut kita nggak cocok. Ada apa sih, dia juga adikku? Aku bawa keluarga ada masalah. Ya sudah. Nanti kamu temani aku ya. Kakak juga beliin kamu mobil sport. Ayo. Kamu, aku, kamu. Aduh. Lin, hehe. Sudah lama dengar nama besarmu. Sutradara Feng, halo, dengar-dengar kamu mau cari aku buat main film. Ah iya, ayo duduk dulu. Ayo, silakan duduk, hahaha. Aku lagi persiapan buat syuting. Film dengan tokoh utama perempuan. Lihat kamu pertama kali. Langsung menarik perhatianku, aku rasa kamu yang paling cocok. Terima kasih atas kepercayaannya, aku pasti berusaha keras. Memainkan peran dengan baik. Oh ya, aku perkenalkan investor terbesar dalam film kita ini. Bos Wang dari grup Wang. Kamu? King Sue. Lama tidak bertemu. Bos Wang, aku rasa aku sudah bilang dengan jelas sebelumnya. Aku tidak mungkin jadi pacarmu. Meski kamu suruh aku main jadi pemeran utama, tetap tidak mungkin. Mending kamu lupakan saja niatmu itu. Tunggu dulu. Jangan pergi dong kakak. Kamu salah paham kali ini. Aku bukan datang untukmu, aku datang
Untuk investasi di filmnya sutradara Feng. Iya kakak. Aku udah susah payah cari koneksi buat kasih kamu. Kesempatan ini kalau kamu pergi begitu saja. Aku bisa bermasalah dengan banyak orang. Baiklah, Hehe duduk-duduk. Hehe duduk hehe. sutradara Feng, ayo kita bahas. Sekarang soal kontraknya. Iya kontrak. Non-Lin. Kontraknya tidak ada masalah. Bisa ditandatangani baiklah. Mari kita angkat gelas bersama. Dan berharap drama kita ini akan sukses besar di seluruh negeri. Ayo minum-minum. Fei, kamu juga minum sedikit. Dasar pria licik diam-diam kasih kita obat. Aku penasaran apa rencananya sih. Lin Fei, kali ini kamu tamat. Xiao Fei, Kakak kamu kenapa? aku agak pusing. Kakak kamu kebanyakan minum ya. Gimana kalau aku antar kamu ke kamar dulu? Pak Wang, kami duluan ya. Kakak jangan marah ya. Aku juga cuma ingin yang terbaik untukmu. Lagi pula kalau mau main di film sutradara besar, harus ada pengorbanannya kan HMPH. Hei Pak Wang, Anda bisa datang sekarang. Sekarang waktunya kita bersin. Lin Fei, si bocah itu. Lin Fei, kamu ini nggak betah di panti asuhan malah balik buat rebut harta keluarga Lin. Ya udah, aku nggak akan biarin kamu. Pak Wang datang. Pak Wang. Mana orangnya? Pak Wang. Anda bisa datang sekarang. Memberi obat pada kakak sendiri dan menjualnya ke pria tua. Aturan tersembunyi, kau benar-benar binatang. Kalau begitu, aku akan membuatmu menanggung akibatnya sendiri. Karena kau mencari sensasi. Setelah kalian masuk nanti, ambil foto telanjang Lin Qingsue. Ambil beberapa foto. Dengan ancaman foto telanjang, dia hanya bisa patuh mendengarkan kami dan mengikuti keinginan kami. Hahaha Wang Zong. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya dengan baik. Ayo. Hahaha. Sayang, aku datang.
Kenapa kau? Sial, ternyata gagal. Lin Fei. Hei anak muda. Besok adalah hari pembayaran. Kalau tidak bisa membayar, kau pasti tahu akibatnya. Tenang saja. Besok aku pasti bisa membayar. Bagaimana kalau besok tidak bisa membayar? Aku pasti mati. Oh ya, dia juga. Hei sayang. Aku butuh 5 juta, kau bisa dapatkan tidak? Ayah ibu. Aduh. Suamiku, kenapa kau menarikku ke kamar kecil Chuan? Apa yang kau lakukan? Lin Fei bilang sebelumnya bahwa Chuan mengambil semua hadiah yang kami berikan padanya dan menggadaikannya. Untuk berjudi, aku ingin melihat. Apakah yang dia katakan itu benar? Kau cari di sini. Aku tidak menemukan apa-apa. Ternyata Chuan memang mengambil semua hadiah yang kami berikan padanya dan menjualnya semua. Ayah. Ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya masuk untuk melihat-lihat. Ya. Ayah ibu, apakah kalian juga ingin melihat-lihat hadiah yang dulu diberikan ke Xiao Chuan masih ada nggak? Lo udah neba aja. Jujur aja aku juga merasa Xiao Chuan nggak sesederhana yang kita pikir. Ya, kalau nggak dengar suara hati Lin Fei, mungkin kita seumur hidup nggak bakal sadar masalah Xiao Chuan. Nggak tahu juga si Xiao Chuan ini. Hadiah yang kita kasih dia jual semua. Dia ngapain? Jangan-jangan beneran ngelakuin hal buruk. Ayo sepet. Nggak bisa cepetan. Ini gimana sih? Xiao Sui ini gimana sih? Dia kenapa? Dia kena obat nggak apa-apa, tidur aja nanti baikan. Apa kena obat? Apa? Siapa berani-beraninya kasih obat ke anakku? Siapa lagi kalau bukan anak baik di mata kalian, adik baik. Apa Xiao Chuan? Ini koleksi porselen biru putih favorit direktur. Lo jual ini minimal bisa dapat 10 juta. Tapi kalau aku jual, papa aku tahu gimana? Tenang, aku udah siapin. Yang palsu? Sayang, aku sayang banget sama lo, tenang aja. Pas aku jual ini, mau tas apa aja aku beliin. Waduh, efek obatnya mulai bekerja. Lin Xiao, lo kenapa? Lin Xiao. Sekarang nggak bisa Lin Xiao. Lo pada ngapain liatin aku? Lin Fei yang lo pikirkan. Beneran. Ah, apa kalian tahu apa yang aku pikirkan? Ah, nggak, aku mau nanya. Lo bisa ramal ya? Ah kakak. Gimana lo tahu aku bisa ramal? Ramalanku jitu banget. Xiao Fei sepetan ramalin papa. Ini sih. Rahasia langit gak boleh dibocorin. Sekali ramal kasih 10 juta. Papa kita kan keluarga. Ngomongin duit gak enak.
Xiao Fei, cepetan ramalin dong. Baik. Aku pergi. Ada kabar besar. Ayah, selamat, kamu jadi ayah lagi. Apa? Jangan bercanda. Aku dan ibumu sudah tua begini. Masa masih bisa punya anak? Benar, Xiao Fei, ibumu sudah menopause. Masa masih bisa hamil? Ternyata prediksi Lin Fei tidak selalu benar. Aku juga tidak bilang anak ini adalah milikmu, Ibu. Apa? Lin Fei, maksudmu apa? Hei, Lindong, aku hamil anakmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Apa? jangan asal tuduh aku kapan melakukan itu denganmu. 2 bulan lalu kamu minum dengan klien sampai mabuk. Aku mengantarmu ke hotel lalu tiba-tiba kamu jadi liar dan... Ayah ternyata menghamili sekretarisnya. Kamu si tua bangka. Kamu sudah punya pacar online masih juga. Bikin anak hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Aku mau cerai denganmu. Aduh istriku, dengarkan penjelasanku. Aku waktu itu benar-benar mabuk, tidak tahu ada kejadian seperti itu. Ayah percaya anak itu miliknya. Tentu saja aku sengaja saat dia mabuk. Khusus di satu tempat tidur. Ambil beberapa foto. Dia tidak bisa tidak percaya. Anak kita akhirnya malah membuat si tua Lin jadi bapak tiri kita nanti. Punya uang yang tidak habis-habis. Aku pergi ini sangat mengejutkan. Lin Fei, kamu meramal apa lagi? Anak itu bukan milik ayah kita, itu milik Lin Chuan. Maksudmu anak di perut sekretaris Li adalah milik Xiao Chuan? Ini tidak mungkin. Benar, Xiao Chuan dan sekretaris Li. Mereka bahkan tidak saling kenal. Masa bisa sampai begitu? Apakah kamu salah hitung? Mereka berdua sudah lama bersama, cuma pura-pura di depan kalian aja. Sekarang masih di kantor, ayah siap-siap merespons. Kebijakan 2 anak dari negara bikin satu lagi. Apa? Tidak masuk akal berani-beraninya. Butler, siapkan mobil, aku langsung ke kantor. Suami, tunggu aku juga ikut. Wang Ma jaga Xiao Sui, Xiao Fei, kita juga ikut. Selamat pagi Pak Lin. Kenapa liftnya lama banget? Jangan panik, aku ada cara pegang tanganku. Aduh, Taishan Laojun, cepat-cepat seperti perintah naik. Ini. Apa aku berhalusinasi? Ini teleportasi ya? Nyonya, aduh, pukul, aku lihat ini beneran nggak? pukul. Sakit, aku nggak mimpi. Ini beneran Nyonya. Kenapa kamu bisa punya anak yang aneh begini? Ayah, ibu, mulai sekarang kita harus lebih baik sama Xiao Fei. Tenang, mulai sekarang dia akan kita sembah seperti leluhur. Gimana aku cepat nggak? Cepat. Terlalu cepat. Cepat sampai ibu mau pingsan. Bukannya kita mau tangkap basah. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Paklin ada dokumen yang perlu anda tanda tangani. Nggak lihat aku lagi sibuk tanda tangan apa? Paling baik aku langsung ke sana. Cari adikku, tanda tangan apa? Baik Palin, aku langsung ke sana. Bawa ibuku dari desa pergi. Ayah, karyawanmu lucu ya. Sudahlah, cepat pergi dari sini, pergi. Aduh. Yang master kenapa? Panas. Wah.
Gaya rambutmu ini apa sih unik banget? Lin Fei ternyata benar semua yang dia bilang. Xiao Chuan, kamu ngapain sih? Kok bisa kamu di kantor ayahmu? Main-main sama sekretarisnya. Ayah ibu dengar dulu penjelasanku. Aku cuma sesaat tergoda. Dia si manis ini, dia yang mulai menggoda aku. Kamu ngomong apa sih awalnya jelas? Kamu yang mulai merayu aku. Diam kalian semua. Aku tanya anak di perutmu. Ini sebenarnya gimana ini, anakku atau bukan? Aku peringatkan kamu lebih baik jujur. Kalau ketahuan kamu bohong, kamu siap-siap masuk penjara. Tidak, aku tidak mau masuk penjara, aku akan jujur semua. Anak ini bukan punyamu, ini anak Lin Chuan, semua ini dia yang menyuruhku. Apa sih manis, kamu ngomong apa sih? Ayah ibu percayalah padaku. Dia semua fitnah aku. Sudah aku tanya kamu. Vas biru putih di atas meja ini gimana? Ini karena dia berhutang judi jadi mau diam-diam dijual. Aku sama sekali tidak ada hubungannya. Apa? Lindong, aku sudah bilang, aku mohon padamu. Jangan masukkan aku ke penjara. Kamu sudah dipecat, cepat pergi dari sini. Terima kasih Lindong. Xiao Chuan ya Xiao Chuan. Aku mau bilang apa lagi padamu? Kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Xiao Chuan, kami selalu percaya padamu. Kamu benar-benar mengecewakan kakakmu. Ayah ibu kakak. Aku cuma sesaat tergoda. Aku mohon maafkan aku. Sudah lihat kamu pernah menyelamatkan keluarga kami. Kali ini sudahlah hutangmu juga aku yang bayar. Sekarang kamu pulang dan introspeksi diri. Terima kasih ayah masih mau kasih aku kesempatan. Aku pasti akan berubah. Aduh, Xiao Fei, kali ini untung ada kamu. Kalau tidak ayahmu benar-benar bisa dibohongi anak durhaka ini. Xiao Fei, kejadian sebelumnya. Mungkin kakak salah paham padamu. Kakak minta maaf sama kamu. Cuma ngomong doang nggak cukup. Ayo kasih yang nyata. Haha, dasar kamu, aku putuskan. Nerima deh 20% saham perusahaan. Kedepannya perusahaan akan dikelola sama kamu dan kakakmu bareng. 20% saham itu berapa sih? Berdasarkan grup link kita. Sama harga saham sekarang. Kurang lebih setara sama 100 miliar. 100 miliar? Ayah. Aku sayang kamu. Oke, udah. Kerja yang benar ya, nanti ayah akan kasih semua saham perusahaan ke kamu. Han, kedepannya urusan perusahaan. Kamu bantuin dia ya. Tenang aja ayah Fei, besok ada rapat aliansi bisnis di Jinghai, kamu ikut sama aku ya. Cuan, karena ini pertama kali kamu salah. Kita nggak akan bahas lagi, tapi kedepannya kamu harus fokus sama yang bener, denger nggak? Dengar Lin si tua. Malah kasih 20% saham perusahaan ke dia. Padahal aku udah lama di keluarga Lin. Dia nggak kasih aku saham sedikit pun, kenapa sih? kakak lihat itu kan wakil presiden grup Jiang. Zhang, orang terkaya di Jinghai. Nggak nyangka dia datang juga. Soalnya aliansi bisnis kali ini diadain sama grup Jiang. Kalau grup Lin kita bisa ikut. Pasti banyak manfaatnya buat perkembangan grup. Ayo, kamu ikut aku sapa tamu-tamu yang lain. Kalian berdua di sini aja ya. Jangan kemana-mana, denger nggak? Tunang aja kak, kamu juga jangan sombong dulu, percaya nggak di mata kakak-kakak. Aku tetap yang paling penting. Gila. Ah, Cuan. Fei, kamu. Cuan, kamu kenapa? Kakak, tadi aku mau minta maaf sama Fei. Pengen baikan sama dia tapi tiba-tiba dia ambil gelas. Langsung kena kepala aku. Apa? Nggak apa-apa, ini bukan salah Fei. Soalnya sebelumnya kan aku yang salah. Gue pantas dipukul. Cowok alay ini bisa nggak sih pergi jauh-jauh? Setiap hari cuma bisa pakai cara murahan kayak gini. Benar-benar bikin jijik. Ternyata cuma mau nipu. Kak, kamu kenapa sih? Cuan, bukannya gue udah bilang. Jangan pakai akal-akalan kayak gini lagi. Cepetan minta maaf sama Fei. Kenapa mereka bisa tahu kalau gue mau nipu? Denger nggak, cepetan minta maaf sama Fei.
Maaf. Selamat datang para tamu, sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Wakil Direktur Sang dari Grup Jiang. Halo semua, hari ini gue mau umumin dua hal. Pertama, Grup Jiang akan resmi mendirikan aliansi bisnis Jinghai. Selamat datang semua perusahaan unggulan di Jinghai untuk bergabung dan berjalan bersama kami. Hal kedua, Grup Jiang resmi mengumumkan pemblokiran total terhadap Grup Lin. Apa? Kenapa grup Jiang tiba-tiba mau blokir grup Lin? Apa yang terjadi? Jinghai bakal berubah nih. Kenapa grup Jiang mau blokir grup Lin kita? Gue juga nggak tahu Pak Zhang, apa ada salah paham, soalnya gue inget grup Lin kita nggak pernah nyinggung kalian kan. Kalian ngapain aja, kalian sendiri yang tahu. Setelah pemeriksaan beberapa waktu ini, penyakit Pak Jiang benar-benar sembuh. Beneran? Wan Rou cepetan bilang siapa yang nyelamatin gue. Anak dari keluarga Lin, dia kasih gue 1 pil. Bilang kalau diminumin ke kamu, kamu bakal sembuh. Penyakit gue ini, para ahli medis top dunia aja nggak bisa. Nggak nyangka dia cuma pakai 1 pil aja langsung sembuh kayak dewa. Wan Rou, gue baru aja sembuh dari sakit. Nggak bisa kemana-mana, kamu siapin hadiah bagus buat gue ucapin terima kasih. Oke, gue langsung cari dia buat ucapin terima kasih. Grup Jiang mau blokir grup Lin. Kok bisa sih? Kalau begitu keluarga Lin pasti bangkrut, bagaimana dengan kemewahan dan kekayaan saya di masa depan? Apakah semuanya akan hilang? CEO Lin, baru saja perusahaan kami Grup Lin diserang habis-habisan oleh Grup Jiang. Harga saham anjlok turun lebih dari 90%. Hampir bangkrut. Apa? Linking Sui Grup Jiang secara khusus menyebut namamu untuk diblokir. Perusahaan tidak bisa melindungimu lagi, semua pertunjukanmu dibatalkan. Diblokir dan disimpan, bagaimana bisa begini? Apakah? Saya rasa saya tahu alasannya. Alasan apa? Waktu itu saya dan Xiao Fei pulang dari rumah sakit di Jalan Xiao Fei tidak sengaja menyinggung CEO Grup Jiang, Jiang Wan Rou. Karena Lin Fei menyinggung putri Grup Jiang. Jadi Grup Jiang mau memblokir keluarga kami. Kemungkinan besar seperti itu. Saya sudah berusaha keras sampai sekarang, saya hampir mencapai puncak sebagai ratu film. Sekarang semuanya hancur. Fei, kali ini kamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Kamu sudah menghancurkan seluruh keluarga kita. CEO Xiang, bisakah kami diberikan kesempatan lagi untuk Grup Lin? Kami bersedia membayar apapun. Perintah pemblokiran ini langsung dari CEO Jiang kami. Tidak bisa ditarik kembali, ayo. Usir mereka semua keluar. CEO Jiang datang. Kenapa CEO Jiang datang? Apakah dia datang untuk menuntut pertanggungjawaban? Selamat datang CEO Jiang. CEO Zhang kenapa Anda datang? Saya datang untuk melihat apakah keluarga Lin sudah datang. Hancur-hancur, dia benar-benar datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut, langit akan runtuh. Ada kakak yang menanggung untuk kalian. Keluarga Lin menjadi sasaran Grup Jiang, mungkin sebentar lagi akan bangkrut. Saya harus segera memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Agar tidak terlibat, keluarga Lin sudah datang. Sudah sesuai dengan perintah Anda memerintahkan pemblokiran total terhadap keluarga Lin, tidak sampai 3 hari. Apa? Keluarga Lin, kalian sudah membunuh ayah saya. Beritahu semuanya mulai sekarang. Blokir total keluarga Lin. Saya mau membuat mereka bangkrut total. Ya. Sial, saya lupa tentang ini. Di mana keluarga Lin sekarang? CEO Jiang saya ini diadopsi oleh keluarga Lin. Tidak ada hubungannya dengan mereka, aku mohon padamu tinggalkan kami saja. Berikan aku jalan keluar untuk bertahan hidup. Lin Chuan, kamu. Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan nyawa ayahku. Apa? Hei, aku sudah menyelamatkan nyawa ayahmu. Kenapa malah mau memusnahkan seluruh keluargaku? Cara berterima kasihmu ini cukup unik juga ya. Kak, bukankah katamu Lin Fei sudah menyinggung Tuan Jiang? Kenapa sekarang malah berterima kasih padanya? Aku juga tidak tahu. Tuan Lin, maafkan aku atas kesalahpahaman ini.
Semua orang saat ini saya mengumumkan sebagai Presiden Direktur Grup Jiangxi untuk mencabut larangan terhadap keluarga Lin dan akan menjalin kerjasama strategis jangka panjang dengan keluarga Lin. Apa? Apa maksudmu ini Tuan Jiang? Ayahku sakit parah. Banyak dokter ternama yang gagal menyembuhkannya. Beruntung Tuan Lin memberiku sebuah pil. Penyakit ayahku akhirnya sembuh berkat itu. Hebat juga Fei kecil, tak disangka kau bisa juga menyembuhkan orang. Ah, cuma masalah kecil. Tuan Muda Su dari Shangjing datang. Bukankah itu tuan muda kecil dari keluarga Su di Shangjing? Orang penting seperti ini kenapa mau datang ke Jinghai kita? Katanya dia sedang mendekati Tuan Jiang. Wan Rou pesan darimu. Tuan Su katakan apa maumu, apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada, hanya ingin bertanya. Sudah mempertimbangkan apa yang aku ajukan? Maaf, aku tidak akan menikahimu. Jiang Wan Rou, jangan tidak tahu diri. Aku adalah keluarga Su dari Shangjing. Percayalah, aku bisa membuat keluarga Jiangmu bangkrut hanya dengan satu kalimat. Kamu? Hanya anak haram yang diusir oleh keluarga Su. Masih berani bicara sombong di sini, sungguh lucu sekali. Siapa yang sedang bicara? Jiang Wan Rou, apa buruknya menikah denganku? Keluarga Su dari Shangjing, keluarga nomor 1 di negara ini. Bisa menikah denganku. Adalah berkah 8 generasi dalam hidupmu. Di dalam sakumu bahkan 5 rupiah pun tidak ada. Masih berani bicara besar di sini. Kenapa pria ini begitu biasa saja? Namun begitu percaya diri? Apakah yang kudengar ini adalah suara hatinya? Apa yang dikatakannya itu benar? Atau tidak? Jiang Wan Rou, kesabaranku ada batasnya. Aku kasih kesempatan terakhir, mau setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, bersiaplah untuk kehancuran keluarga. Su Xiao, jangan buru-buru dong. Karena kamu bilang suka sama aku, kasih aku satu villa yang harganya miliaran, buktikan perasaanmu padaku. Kalau bisa kasih, aku pertimbangkan nikah sama kamu, gimana? Apa katamu? Karena kamu bilang kamu anak keluarga Su dari Beijing. Villa miliaran buat kamu seharusnya. You can mas lebih gone. Tentu bukan masalah. Tapi aku bukan orang bodoh. Kalau sekarang aku kasih villa, kamu malah ingkar janji. Gimana kalau tidak setuju? Ada banyak saksi di sini. Aku mana berani ingkar janji, malah Su Xiao kamu suka menghindar, jangan-jangan kamu kekurangan uang. Nggak bisa kasih. Aku. Sial, kenapa cewek ini nggak ikut skenario? Sekarang aku diusir dari keluarga Su. Semua kartu kredit dibekukan. Mana ada uang buat beli villa buat dia? Tampaknya ada masalah serius. Coba selidiki identitasnya. Ya. Su Xiao sudah pertimbangkan. Aku nggak mungkin. Kamu belum setuju nikah sama aku. Kalau sekarang aku kasih villa, aku jadi pecundang. Dia kan anak keluarga Su dari Beijing. Kalau sekarang aku bisa dekat sama dia, bisa langsung melesat. Jiang Wan Rou, Su Xiao, suka sama kamu itu keberuntunganmu. Kok kamu malah berani minta ini itu? Aku suka cara bicaramu. Nama kamu siapa? Su Xiao, aku Lin Chuan, bagus. Besok ikut aku saja. Terima kasih Su Xiao. Lin Chuan, si imut ini. Sekarang kenapa dia jadi begini? Ternyata ini wajah aslinya selama ini. Kita semua dibohongi. Hei, si pria munafik ini nyari perlindungan dari si imut. Masih senang-senang aja, benar-benar nggak bisa ditolong. Apa maksudnya Xiao Fei? Jiang Wan Rou, aku kasih kamu waktu 5 detik, kalau kamu tidak setuju. Akibatnya kamu tanggung sendiri. 5, 4, 3. Zhang Zong, bagaimana kalau Anda si tujuh saja berhasil mendekati keluarga Su dari Shangjing, itu impian banyak orang? Benar Jiang Zhong, walaupun keluarga Jiang adalah orang terkaya di Jinghai, tapi di depan keluarga Su dari Shangjing, Anda cuma semut kecil 2. Jiang Zhong sudah diperiksa. Orang ini memang dari keluarga Su dari Shangjing. Tapi dia anak haram, sudah diusir oleh Nyonya Su. Dan diputuskan hubungannya. Ternyata apa yang dia pikirkan benar. Jiang Wan Rou, apa jawabanmu? Jawabanku adalah pergi. Kamu Jiang Wan Rou bilang aku pergi. Kamu cari mati ya? Kamu anak haram yang sudah diusir oleh keluarga Su dari Shangjing. Berani pamer di sini, kamu yang cari mati.
Kamu dia bagaimana bisa tahu? Aku anak haram sudah diusir oleh keluarga Su. Kamu fitnah aku. Aku bukan anak haram. Oh ya, kalau begitu aku akan hubungi keluarga Su dari Shangjing, tanya mereka. Apakah ada orang sepertimu? Su Shaotian, kamu pura-pura. Keluarga Su dari Shangjing menipu, apa hukumannya? Jiang Wanrou tidak Jiang Zong, aku salah. Anda maafkan saya, Jiang Qian bilang keluarga Su. Anda bilang keluarga Su aku mati. Kamu palsu, kenapa tadi tidak bilang? Semua kartu bankku sudah dibekukan. Aku cuma mau pakai nama keluarga Su. Aku cari uang kamu. Jiang Zong, tolong jangan bunuh aku. Cepat pergi. Terima kasih Tuan Lin atas peringatanmu. Aku tidak bilang apa-apa. Apakah Jiang Wanrou juga bisa dengar pikiran Lin Fei? Tuan Lin, untuk berterima kasih. Bisakah aku mengajakmu makan malam-malam ini? Aku. Kakak Jiang Wanrou malah mengajak Lin Fei makan malam. Jangan-jangan dia suka Xiao Fei. Fei kecil begitu hebat, tentu saja wajar jika dia tertarik. Mr. Lin, bagaimana pendapat Anda? Saya. Tentu saja dia tidak masalah. Fei kecil malam ini semangat. Usahakan untuk memenangkannya, kakak percaya padamu. Kakak kedua juga percaya padamu, semangat ya. Mr. Lin, mari kita pergi. Ya. Kakak kamu bilang malam ini Lin Fei tidak akan membuat seorang keponakan kecil untuk kita. Dengan kemampuan Fei kecil tentu saja tidak masalah. Hei kakak kedua, maaf saya salah. Jangan panggil saya kakak, saya tidak pantas. Lin Chuan, kamu benar-benar membuat kami kecewa. Kedepannya kamu baik-baik saja. Lin Fei. Sudah bilang jangan minum terlalu banyak, lihat kamu sudah mabuk seperti apa. Saya tidak mabuk, saya masih bisa minum. Lin Fei, hari ini terima kasih. Tidur dulu, saya pulang dulu. Hei. Fei kecil, kamu dan Jiang Wanrou, perkembangannya bagaimana? Kakak masih perlu ditanya. Pulang terlambat seperti ini pasti sudah berhasil. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia yang tidak membiarkan saya pergi. Aduh, kami mengerti. Kakak kedua. Kakak Fei. Hei kakak ketiga, kerja begitu melelahkan. Saya ajak kamu untuk bersantai. Bersantai kemana? Ikut saja saya, kamu akan tahu. Kakak ketiga senang tidak? Senang, ini pertama kalinya saya ke klub malam. Tidak baik, kakak ketiga dalam bahaya. Apa? Benar-benar yang terbaik. Ah, siapa kamu? Kamu mau apa? Adik jangan takut. Kakak akan menyayangimu dengan baik. Xiao Chuan, kamu di mana? Jangan berteriak, dia tidak akan datang menyelamatkanmu lagi pula. Dia yang menjualmu padaku. Apa yang kau katakan? Fei, sebenarnya apa yang terjadi? Lin Chua si brengsek itu membawa Saji ke klub malam, lalu membuatnya mabuk dan menjualnya ke pria tua. Apa? Dasar binatang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Lepaskan aku, tolong. Teriak saja, semakin kau teriak semakin aku bersemangat. Tolong. Berhenti. San Mei. Berhenti. San Mei, kakak besar, tolong aku. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu.
Sialan berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Pembunuh nomor 1 di daftar hitam Heishan Laogui. Yang senang memperkosa wanita aku tidak salahkan. Apa? Dia itu pembunuh besar dengan hadiah miliaran. Bagus. Ternyata kau tahu identitasku. Kalau begitu hari ini, jangan ada yang berharap hidup. Fei, hati-hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau manusia atau hantu? Aku kakekmu. Ah, aku pergi ini terlalu kejam. Apakah ini Lin Fei yang aku kenal? Pasien tidak apa-apa. Hanya sedikit terkejut. Beristirahat sebentar akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Fei, terima kasih kali ini. Sebelumnya Sanjie punya prasangka padamu. Bersikap buruk padamu, harap kau bisa memaafkan. Sanjie tidak apa-apa. Kita semua teman. Teman Lin Chuan ini berani bertindak pada saudara kandungnya sendiri, sungguh gila. Kakak besar, bagaimana kalau kita laporkan dia ke polisi? Tapi Lin Chuan, dia pernah menyelamatkan nyawa keluarga kita. Jangan bercanda, pria hipokrit ini. Bisa jadi orang yang suka menolong. Ada apa Nona, kok kebakaran? Cepat! Cepat, 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 cepat. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja kok. Untung ada kamu, Xiao Chuan, kalau tidak, seluruh keluarga kita mungkin sudah terbakar dalam api. Wah, iya Xiao Chuan. Kamu adalah juru selamat keluarga kita. Sanji, kamu baik-baik saja. Maaf, ini semua salahku. Lin Chuan, kamu masih berani datang ke sini. RJ, kamu salah paham. Aku hanya ingin mengajak Sanji keluar untuk bersantai. Aku juga tidak menyangka kejadiannya akan menjadi seperti ini. Dasar teh hijau, cepat tutup mulutmu. Wah, tidak baik, ada kebakaran. Semua orang cepat keluar. Sudah kubilang si teh hijau ini. Bukan tipe orang yang akan menyelamatkan orang, api di rumah pasti dia yang nyalakan. Apa Lin Chuan, binatang ini kita semua menganggapnya sebagai juru selamat. Ternyata api itu dia sendiri yang nyalakan. Dasar manusia tak tahu terima kasih, selama ini kita buta. Sudah begitu baik padanya. Sanjia, maaf, aku benar-benar tahu salahku. Kalau mau kamu bisa memukul atau memarahiku. Cukup Lin Chuan, cepat pergi. Wajahmu yang sekarang hanya membuatku jijik. Daji, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti ya, baiklah aku tanya kamu. Api di rumah tahun itu benarkah kamu yang nyalakan? Daji, kamu ngomong apa? Mana mungkin aku yang nyalakan api? RJ Sanjia. Kalian juga tidak berpikir bahwa api itu aku yang nyalakan, kan? Apakah bukan begitu? Aku mempertaruhkan nyawaku. Menyelamatkan kalian. Kalian malah mencurigaiku seperti ini. Kalian benar-benar keterlaluan. Wah. Dasar teh hijau sampai sekarang masih acting. Kenapa tiba-tiba mereka mulai mencurigai aku yang nyalakan api? Apakah ini lagi-lagi karena Lin Fei? Tidak, aku tidak bisa terus diam seperti ini. Harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Lalu pergi dari sini. Teman-teman penonton final nasional tinju. Segera dimulai, kalian siap? Chuan kecil, kenapa kamu datang? Kakak empat, aku ada sesuatu perlu bicara denganmu. Aku segera naik panggung, ada apa bicara setelah pertandinganku selesai? Kakak empat. Yang ingin kubicarakan adalah tentang pertandingan. Ada apa? Manajer lawan bersedia membayar 100 juta untuk meminta kamu melakukan pertandingan palsu. Nanti kita bagi hasil 50-50, bagaimana? Apa kamu minta aku melakukan pertandingan palsu? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kakak empat, aku mohon, aku sangat membutuhkan uang ini. Tidak bisa juga, kamu juga tahu. Memenangkan kejuaraan adalah mimpiku, aku tidak mungkin menyerah. Kakak empat, dulu, saat rumah kita terbakar, aku mempertaruhkan nyawa. Menyelamatkanmu, sekarang aku hanya punya permintaan kecil ini, kamu tidak bisa mengabulkannya. Aku? Kakak empat, anggap saja aku mohon. Boleh. Baiklah, aku setuju. Ayah ibu, cepat datang, pertandingan ya kecil segera akan dimulai. Cepat-cepat duduk. Baik. Semangat.
Aneh kakak empat ini kurang istirahat. Kenapa terlihat lesu? Silakan kedua peserta naik panggung. Keluarga Lin sudah mulai mencurigaiku. Terus tinggal di keluarga Lin cepat, atau lambat akan ketahuan. Sekarang harus segera meninggalkan keluarga Lin. Tapi sebelum pergi, kakak empat biarkan aku memeras. Nilai terakhirmu. Semangat kakak empat. Kakak empat, kamu sedang apa? Kamu lupa kita sudah berjanji sebelumnya. Aneh, tadi kakak empat masih unggul. Kenapa sekarang sepertinya tidak bisa melawan sama sekali? Kakak empat terlihat tidak fokus, seperti sengaja membiarkan. Kakak empat, aku mohon, aku sangat membutuhkan uang ini. Buruk kakak empat dibohongi Lin Chuan. Apa? Gadis tadi bukan bisa bertarung, kenapa sekarang tidak? Kamu ingat, bukan aku nggak bisa ngalahin kamu. Tapi aku sengaja ngalahin. Sampai mati pun masih ngotot. Xiao Fei ini sebenarnya gimana sih? Lin Chuan si brengsek itu pakai alasan dulu pernah nolong si Ji di kebakaran untuk maksa dia main curang. Apa? Lin Chuan si brengsek itu api itu. Jelas-jelas dia yang nyulut, kita aja nggak laporin dia. Dia malabarni peg itu, buat nipple sig turnya kita. Sinyo Dari awal dia sama Lin bukan Chuan. orang baik. Tapi brengsek tulen. Cepetan pergi, nggak lama lagi si Ji bakal mati dipukulin. Lima empat. Si Mei, jangan tertipu sama Lin Chuan. Dia bukan penyelamatmu, api itu dia yang nyulut. Apa? Seriusan kamu? Si Mei kita nggak bohong, selama ini kita udah ditipu sama Lin Chuan. Sialan, mereka kok datang. Baru tahu selama ini aku selalu nganggap Lin Chuan penyelamatku. Nggak nyangka selama ini selalu dibodohin sama dia. Cewek mendingan nyerah aja, ngapain bangun lagi. Nahan sakit begini. Aku bisa ngalahin 10 kayak kamu cari mati. Lima empat. 3-2. Aku umumkan juara pertandingan ini. Adalah linkingnya. Si Ji ya. Si Mei. Lin Fei, kamu lagi. Kamu rusak rencanaku lagi, kamu beneran sialan. Kalian tunggu aja. Mama bersihin ya. Aduh, mama sakit. Palin dongeda. Untung ada Lin Fei yang ngasih tahu, kalau enggak si Mei bakal sengsara karena si brengsek Xiao Chuan itu. Ya si Mei, kali ini kamu harus berterima kasih sama Xiao Fei. Xiao Fei dulu si Jie punya prasangka sama kamu. Selalu ngejailin kamu, semoga kamu nggak baper. Semoga kamu bisa maafin si Jie. Nggak apa-apa, kita kan saudara. Xiao Fei terima kasih ya. Ngapain terima kasih? Xiao Fei terima kasih ya. Anak baik, ibu juga berterima kasih padamu. Kalian kenapa terlalu sopan? Xiao Fei terima kasih telah mengubah nasib keluarga kami. Nasib tidak apa-apa, hanya merasa sebelumnya kami terlalu banyak berutang padamu, ingin membalasmu. Hanya dengan mulut saja. Tidak ada yang lebih nyata. Baik, apa yang kamu inginkan? Kakak akan memenuhi semuanya. Halo, Ada waktu, aku ingin bicara denganmu. aneh, Lin Chuan mengajakku ke sini. Di mana dia?
Kalian mau apa? Tentu saja untuk mengambil nyawamu serang. Katakan siapa yang mengirim kalian. Sebagai pembunuh bayaran aku, tidak mungkin membocorkan informasi klien. Wah, masih punya etika profesi. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan mencari tahu sendiri. Sial, ini jebakan. Lin Chuan, kamu masih berani kembali. Ayah, ibu, kakak, aku salah. Maafkan aku. Maafkanmu, mimpi cepat pergi dari sini. Keluarga Lin tidak menyambutmu. Kenapa bicara panjang lebar, kamu pergi atau tidak? Kalau tidak, aku yang bertindak. Baiklah, baiklah. Ini kalian yang memaksaku, mari. Serang. Anak durhaka kamu mau apa? Orang tua, diam kamu. Lin Chuan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada ayah? Diam kalau kalian ingin mengusirku dari keluarga Lin. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Ini perjanjian transfer saham, pindahkan semua saham Lin ke aku, jika tidak, kalian semua akan mati kamu. Lin Chuan, kamu gila, ini kejahatan. Benar, aku gila itu karena kalian. Membuatku gila. Keluarga Lin sudah punya satu anak laki-laki. Kenapa harus membawa Lin Fei kembali? Itu anak kandungku, kenapa aku tidak bisa membawanya kembali? Anak kandung. Orang tua sekarang baru mau mengungkapkan. Pikiran aslimu masih bilang baik padaku. Bahkan 1% pun saham perusahaan Lin tidak diberikan padaku, tapi Lin Fei, kalian dengan mudah memberinya 20% saham. Ini disebut baik padaku. Dalam hatimu aku tidak menganggap aku keluarga Lin. Itu bukan karena kau melakukan hal buruk, sengaja membingkai Lin Fei. Mari kita keluarga bias pada Lin Fei. Aku tidak seharusnya percaya padamu. Itu karena kau bodoh. Siapa yang bisa disalahkan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya aku tidak hanya membakar. Aku melakukan semua hal buruk sebelumnya. Hal-hal lama ada di dalam ruang belajar Anda. Barang antik yang disembunyikan sebenarnya. Aku mencuri beberapa kata. Kau pikir itu dia Lin Fei yang mencurinya? Hampir setengah mati, hahaha. Kau dan kau. Aku sudah merencanakan sejak lama. Aku akan memberimu obat. Aturan tersembunyi datang tetapi tidak mengharapkannya. Setengah jalan dihentikan oleh dia Lin Fei. Yah, kau salah mengira. Lin Fei, dia mengikutimu dan mengirim kelompok penggemar pergi ke internet. Hahaha. Oh benar, dan kau. Sebenarnya celana dalam Anda hari itu. Aku mencuri, tapi ketika aku tahu. Ketika celana dalam itu tiba-tiba ditemukan di tempat tidurku. Saya pikir saya akan mengekspos diri saya sendiri. Tapi kau bilang. Tapi dia bilang Lin Fei. Hahaha, benar-benar menertawakanku. Hahaha. Lin Huan, keluarga kami sangat baik untukmu. Kau masih melakukan ini, kau makan anjing. Kurang omong kosong hari ini. Entah menandatanganinya atau aku harus mati. Aku menandatangani. Ayah. Aku sudah menandatanganinya, kau bisa pergi sekarang. Kemana aku pergi? Aku sudah menandatanganinya. Tentu saja aku ingin hidupmu. Apa? Aku mengikatnya. Tidak. Lin Huan, kau imut. Adikku yang baik tidak bisa menyalahkan aku. Kalau aku melepaskan kalian, nanti kalian lapor polisi, dan aku yang ditangkap gimana? Lin Chuan, aku kasih tahu kamu bakal kena karma. Aku gak peduli, yang penting sekarang Lin Shi sudah jadi milikku. Kamu jangan bergerak, tua bangka. Ayo. Berhenti. Lin Fei. Kamu datangnya cepat juga ya. Selesaikan dia, ayo.
Kamu pikir dengan beberapa orang ini bisa menghentikanku? Jangan mendekat, kalau kamu maju lagi aku bunuh dia. Aku paling benci diancam. Kamu benar-benar tidak takut dia mati ya? Kalau begitu bunuh saja dia. Baik Lin Qingrouo. Ini bukan salahku ya. Ini adikmu yang baik, kalau mau marah. Marahlah ke dia. Ah, Aku ini leluhur dari sekte mengatasi kamu ini. Masih gampang. Kamu. Aduh. Kalian baik-baik saja. anakku hahaha. Aduh anakku,